Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i disampaikan yang paling bagus untuk sedekap itu tahta sadrihi, di bawah dadanya, wa fawqa surratihi, dan di atas pusarnya. Itu paling bagus posisi sedekap dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau prakteknya ini pusar, ini dada, berarti di tengah-tengah dia. Sedekap selesai, takbir harus selesai. Nanti ada 4, 3 benar, 1 salah. Yang salah ini saja yang perlu diingat. Allahu Akbar. Awalnya sama, akhirnya sama. Allahu Akbar, sama. Ini di telinga ya, nanti kalau Bapak Ibu sampai ke bahu disesuaikan saja. Yang kedua, angkat tangan dulu. Allahu Akbar, boleh. Yang ketiga, sedekap dia dulu. Allahu Akbar, boleh. Yang tidak boleh itu Allahu Akbar. Akbarnya udah selesai, sedekapnya belum. Itu aja yang perlu diingat. Kalau yang 3 tadi itu tak diingat, tak ada masalah. Yang salahnya saja yang diingat, yang tak boleh ya. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah keberkahan kajian agama kita, kajian ilmu kita pada malam hari yang mulia ini, mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk tidak memperpanjang muqaddimah, langsung saja kita dengarkan kajian ilmu, kajian agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Kiai Haji Arif Billah LCMA. Kepada Al-Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah bisa bertemu kembali. Insyaallah kita mengulang kaji tentang sifatus salat, tentang tata cara pelaksanaan ibadah salat mulai dari gerakan sampai bacaan. Pertama, kita mengulang kaji tentang mahallu maudhu'il yadain, tentang letak tangan ketika sedekap. Letak tangan ketika sedekap. Annal mustahab ja'aluha tahta sadrihi wa fawqa surratihi. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i disampaikan yang paling bagus untuk sedekap itu tahta sadrihi, di bawah dadanya, wa fawqa surratihi, dan di atas pusarnya. Itu paling bagus posisi sedekap dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau prakteknya ini pusar, ini dada, berarti di tengah-tengah dia. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i paling bagus. Karena kalau dikaji masalah sedekap ini memang dia tidak rukun. Yang rukun itu takbiratul ihram. Sedekap itu tidak rukun. Karena dia tidak rukun, maka banyak pilihan. Yang kita itu berbeda selalu pada hal yang tidak rukun. Kalau yang rukun, insya Allah tidak berbeda. Kalaupun ada perbedaannya, hanya 1 atau 2, tidak banyak bedanya. Tapi kalau dia bukan perkara yang rukun, nah itu banyak berbeda. Jadi kalau nanti Bapak Ibu jumpai ada perbedaan, pertama itu bukan masalah yang rukun. Nah, itu bukan masalah yang rukun. Kalau kita berbeda, apapun perkaranya, misalkan tentang takbiratul ihram. Untuk takbiratul ihram itu rukun dan semua ulama kita mengatakan dia harus dibuat. Yang berbeda itu tentang mengangkat tangannya sampai pundak atau sampai telinga. Nah, itu yang berbeda. Karena dia tidak rukun. Yang rukun itu takbiratul
ihramnya. Masih ingat kaji kita tentang takbiratul ihram? Sedekap selesai, takbir harus selesai. Nanti ada 4, 3 benar, 1 salah. Yang salah ini saja yang perlu diingat. Mana yang salah? Takbir selesai, sedekap belum selesai. Itu yang salah. Jadi kita harap itu kita buat. Kalau yang lainnya bebas saja. Arti bebas itu mau takbir duluan atau ngangkat tangan duluan, bebas. Atau ngangkat tangan duluan baru takbir, silakan. Atau bersamaan, boleh. Terserah. Yang jelas jangan sempat takbir selesai, sedekap belum selesai. Untuk takbiratul ihram. Misalnya ini kalau ngangkat tangan mulai dari takbir. Allahu Akbar. Awalnya sama, akhirnya sama. Allahu Akbar, sama. Ini yang di telinga ya. Nanti kalau Bapak Ibu sampai ke bahu disesuaikan saja. Yang kedua, angkat tangan dulu. Allahu Akbar, boleh. Yang ketiga, sedekap dia dulu. Allahu Akbar, boleh. Yang tidak boleh itu Allahu Akbar. Akbarnya udah selesai, sedekapnya belum. Itu aja yang perlu diingat. Kalau yang 3 tadi itu tak diingat, tak ada masalah. Yang salahnya saja yang diingat, yang tak boleh ya. Takbir selesai, sedekap belum selesai. Itu tak boleh. Kalau mau takbir duluan, gerak duluan, bebas. Yang jelas sedekap selesai, takbir selesai. Jangan sempat sedekap selesai, takbir belum. Allahu Akbar. Itu tak boleh. Yang tidak boleh, takbir selesai, sedekap belum. Nah, itu aja. Kalau yang lainnya bebas. Mau takbir duluan atau ngangkat tangan duluan, itu silakan. Karena ada memang modelnya kita itu ketika takbir ngangkat tangan duluan kita. Udah diangkat baru takbir deh. Allahu Akbar. Atau dia beriringan. Allahu Akbar. Ada juga yang gerak dulu baru takbir. Allahu Akbar. Boleh. Di 3 itu boleh. Yang tak boleh tadi takbir selesai, sedekap belum. Allahu Akbar. Atau dia ngangkat sama. Allahu Akbar. Takbirnya selesai, sedekapnya belum selesai. Itu yang tak boleh. Benar, sambung deh. Itu 2 tuh Pak. Kalau nggak kusut, kusut. Kalau nggak kusut, kusut. Jadi lafaz takbir itu Allahu Akbar. Nanti boleh Allah Akbar, boleh. Tapi kalau Allah, kemudian dia Allah, lalu dia baca Allahu Akbar. 2 kali Allahu Akbar. Dia yang Allahu Akbar. Itu juga salah ya. Allahu Akbar. Nah, itu tidak boleh. Kalau mau spasi dia Allah Akbar. Nah, itu boleh. Atau Allahu Akbar disambung boleh. Tapi jangan sempat Allahnya dia berhenti terus mau melanjutkannya dari Hu Akbar. Allahu Akbar aja. Itu Allah dia sudah berhenti kan. Habis itu dia mau nyambung, tapi dia sambung dari Hu Akbar. Allahu Akbar. Kalau mau berhenti Allahu Akbar boleh. Atau sambung Allahu Akbar. Sama dengan iqamah juga ada yang buat begitu. Pada qamatis shalah
qad qamatis shalah, harusnya kan begitu. Atau disambung boleh, qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Tapi ada yang buat qad qamatis shalah tu, qad qamatis shalah. Itu nyambung dia dari huruf, tak boleh. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, itu boleh. Qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah, boleh. Tapi kalau qad qamatis shalah tu, qad qamatis shalah, sama dengan tadi. Allah akbar boleh, Allahu akbar boleh, Allahu akbar itu tahu. Jadi itu untuk sedekap. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, ja'aluha tahta sadrihi wa fawqa surratihi, di bawah dadanya, di atas pusarnya. Hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Wa'il bin Hajar, qala shallaitu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa'il bin Hajar salat bersama Nabi. Fa wada'a yadahu yumna ala yadi yusra. Ia letakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, ala sadrihi, di atas dadanya. Nah, di atas dada inilah ada yang menafsirkan begini, Pak. Ini dada, ini di atas. Dia pakai hadis ini. Padahal penjelasannya bukan di atas dada yang dimaksud tuh begini. Dalam fikih Syafi'i, hadis itu dipakai. Cuma pemahamannya di antara pusar dan dada. Yang dimaksud di atas dada itu bukan melekat, tapi di sini. Itu yang dimaksud di atas dada. Dan hadis ini riwayat Ibnu Khuzaimah, hadisnya sahih. Pilihan yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa qala Abu Hanifah wa Tsuri wa Ishaq yaj'alu ma tahta surratihi. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, posisi tangan itu diletakkan di bawah pusar. Di bawah pusar. Wa qala Abu Ishaq dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, fawqa surratihi wa thaniya tahtaha. Jadi prakteknya itu contohnya ya telapak tangan tadi. Kalau yang sedekap tadi itu genggam. Kalau yang di pusar, kaful yumna ala kafil yusra. Jadi menggenggam telapak. Jadi bukan begini. Letaknya mana? Di pusar. Ini pusar, ini bawah. Begini ada. Ini nyantai. Jadi ada orang sana. Dan hampir rata-rata kita lihat kalau imam-imam yang live streaming itu rata-rata begini posisinya. Kalau gini imam Indonesia sama imam Masjid Ansarullah. Ya begini. Itu satu pendapat dari Imam Malik. Jadi Imam Malik itu ada dua pendapatnya, ada yang lurus begini. Itu salah satu pendapat dari Imam Malik. Kalau Imam Ahmad dia meriwayatkan yatakhayyar bainahuma wala tafdhil. Kalau Imam Ahmad boleh memilih dan tidak ada keutamaannya. Yang begini boleh, yang ini boleh. Mana yang lebih baik? Tidak ada yang lebih baik, sama saja. Nah, itulah kata Imam Ahmad. Kalau Imam Malik dia begini, lurus. Dalam satu pendapat sedekap. Tapi sedekapnya di antara dada dan pusat, di antara pusat dan dada. Ini ya. Nah. Kalau Imam Abu Hanifah di bawah pusar. Kalau Imam Ahmad boleh di bawah pusar, boleh dia di antara pusar dan dada begitu. Dan tidak ada keutamaannya. Nah, itu pilihan sedekap dalam mazhab sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, annahu qala min as-sunnah fi shalah wada'al akfil ala kaffi tahti surratihi. Merupakan sunnah dalam salat meletakkan akaf telapak tangan alal akaf di atas telapak tangan gini tahta surrati di bawah pusarnya. Itu hadis dari Ali bin Abi Thalib.
Kenapa hadis ini tak dipakai oleh Imam Syafi'i? Kata Imam Asy-Syafi'i, hadis itu dhaif, maka kami tak pakai. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Imam Syafi'i itu banyak hadisnya dhaif, terbalik. Justru Imam Syafi'i itu paling nolak ada hadis dhaif. Imam Syafi'i, dia pakai hadis dhaif bukan untuk amal, tapi untuk motivasi amal. Fadilah amal itu dipakai. Amalan itu sudah ada dan hadisnya sahih. Perlu dikuatkan dan dimotivasi pakai hadis dhaif. Pakailah itu, tak ada masalah. Tapi kalau untuk mengadakan amal, Imam Syafi'i tolak hadis dhaif. Yang paling longgar menggunakan hadis dhaif itu Imam Abu Hanifah. Jadi kalau ada kita misalkan mendengar hadis dhaif, tak usah diamalkan, tak boleh. Tak boleh. Kenapa? Karena hadis dhaif itu belum tentu dan tidak termasuk hadis palsu. Yang kita tolak itu adalah hadis palsu. Tapi kalau hadis dhaif, misalkan dalam mazhab Imam Syafi'i, contoh, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Hadis itu sahih. Tidak ada satu ulama mengatakan hadis itu lemah. Itu kuat hadisnya. Lalu ada hadis dhaif yang mengatakan siapa yang berzikir la ilaha illallah 100 kali di waktu habis subuh, 100 kali di habis waktu maghrib, maka dia tidak akan meninggal kecuali Allah telah jamin surga baginya. Ternyata dikaji hadis itu dhaif. Kira-kira boleh tak kita amalkan 100 kali setelah subuh? Boleh. Boleh saja. Kenapa boleh? Ya karena memang ada perintahnya untuk zikir la ilaha illallah. Masalah dapat atau tidak nanti jaminan surga itu biarlah Allah yang atur. Yang jelas ketika kita mau mengamalkan amalan itu amalan tidak salah. Karena perintahnya sudah ada, hanya butuh dimotivasi supaya lebih rajin kita membaca. Dan kalau kita dalam keseharian ada hadisnya pun kita sebut-sebut juga tuh. Nah, rajin-rajin kau belajar. Perintah belajar itu wajib. Tapi orang tuanya mikir, gimana supaya anak nih bisa rajin belajar. Nah, kau rajin-rajin belajar. Kalau nilaimu bagus, engkau disenangi guru, maka tidak akan engkau pindah ke kelas 2 atau naik ke kelas 2 kecuali engkau akan diberikan hadiah sepeda. Kata anak tuh, kalau mau sepeda bu tak perlu naik kelas, hafal nama ikan aja dapat sepeda. Hafal nama ikan aja bisa dapat sepeda. Jadi kalau Imam Syafi'i dia nolak, tapi kalau untuk fadilah amal silakan. Khawatir kita ketika kita baca buku, kemudian ada di ujung tulisannya hadis lemah, langsung kita lemah, dah salah, gitu. Kok lemah? Masa hadis ini lemah? Saya tak mau ngamalkan. Tak boleh. Imam Syafi'i boleh, Imam Malik dijadikannya itu dalil untuk amalan dalam sholat, bahkan bukan di luar sholat, amalan dalam sholat. Imam Abu Hanifah dipakainya. Jadi hadis dhaif itu bukan hadis palsu, bukan hadis salah, dia hadisnya lemah. Apa yang menyebabkannya hadis itu lemah? Nanti silakan kaji hadis. Salah satu sebabnya mungkin ada hafalan dari rawinya yang tak kuat hafalannya. Kemungkinan dia tak kuat hafalannya, tapi bukan berarti yang dia ucapkan itu pasti salah. Enggak. Dan banyak nanti kaji-kajinya tentang kenapa hadis itu dikatakan dhaif, kenapa hadis itu dikatakan sahih. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentang posisi sedekap. Kalau seandainya dia megang hati, atau tidak sendiri. Itu ijtihad dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi boleh. Iya.
Kalau dia miring, kenapa ada dalam pendapat murid Imam Syafi'i itu posisinya ke kiri, Ya. posisi hati. Hati. Ya, dia memegang hati itu. Karena itu adalah organ yang paling mulia. Maka dibolehkan kita ketika sholat, posisi tangan itu memegang organ tubuh yang paling mulia, yaitu hati. Itu dibolehkan. Miring. Tapi kalau miring, tangan kita jangan bentang, Pak. Kalau bentang di sini kasihan kau di samping. Kata kawan, jadi berkait ya. Itu dalam mazhab Syafi'i boleh. Karena apa? Karena memang menyentuh organ tubuh yang paling mulia ketika melaksanakan ibadah yang paling mulia, yaitu sholat. Dan itu tidak salah. Kok bisa beda-beda begitu? Tadilah yang kita jelaskan. Itu perkara yang tak rukun. Kalau perkara yang tak rukun memang banyak perbedaannya dan sah-sah saja gitu. Tapi kalau perkara yang rukun, insya Allah tak ada berbeda, ataupun kalau ada sedikit. Kalau dia keluar dari 4 mazhab, itu bukan berbeda, itu namanya sesat, nyeleweng, atau apa bahasanya, khianat dan lain sebagainya. Kalau dia keluar dari ulama fikih kita sudah nyuruh sholat itu 5 waktu sehari semalam berdasarkan hadis Nabi. Lalu ada ulama baru mungkin mengatakan sholat itu 3 waktu sehari semalam. Lalu apakah itu kita anggap perbedaan ulama? Nah, itu bukan perbedaan ulama, itu namanya penyesatan umat. Tak berbeda dari situ. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah kita sedekap, maka tentu kita membaca iftitah. Nah, ini yang ditanya Pak Haji tentang doa iftitah itu. Malam hari ini ada 7 hadisnya tentang doa iftitah, yang sebenarnya namanya bukan iftitah tapi istiftah, cuma lebih dikenal dengan iftitah. Memang begitu. Jadi kalau ada orang punya nama, orang tak tahu namanya tapi lebih dikenal dengan profesinya, itu dah sah itu. Dalam doa pun ada juga. Kenal dengan Pak Zainuddin dan siapa Zainuddin? Uco. Oh iya Uco. Kalau Uco kenal ya, kalau Zainuddin tak tahu. Jadi istiftah disingkat ya, karena memang sekarang ini banyak yang singkat-singkat. Assalamualaikum dah disingkat udah. Assalamualaikum itu udah disingkat. Apa jadinya? Mikum. Astaghfirullah itu udah disingkat. Jadi apa? Astaga. La ilaha illallah udah disingkat menjadi la. La itu aja marah. La itu aja merajuk. La itu la ilaha illallah asalnya, tapi udah disingkat dia menjadi la. Gitu aja marah. Wal afdal ayyakula ma rawahu Ali bin Abi Thalib. Dalam mazhab Imam Syafi'i yang paling bagus itu doa istiftahnya yang pertama wajjahtu wajhiyya. Nah, jadi di yang poin pertama ini tidak ada Allahu Akbar kabir. Begitu takbir Allahu Akbar langsung wajjahtu wajhiyya. Jimnya tasdid ya, bukan wajahtu wajhiyya, bukan wajjahtu. Jimnya tasdid wajjahtu. Jangan wajahtu wajhiyya, tapi tasdid wajjahtu wajhiyya. Sama dengan tahiyat kemarin yang kita kaji juga, bukan at-tahiyatu. Ya, at-tahiyatu bukan, tapi at-tahiyatu. At-tahiyatu. Hanya baris bawah, ianya tasdid. At-tahiyatu. Jangan at-tahiyatu. Tidak dibaca at-tahiyatu. Wajjahtu wajhiyya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya
wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nanti ada yang mendebatkan, yang mungkin yang tanya, tidak ada minal muslimin, yang ada awwalul muslimin. Tidak ada pakai minna. Pakai minna itu ada dalam hadis riwayat Imam Muslim. Awwalul muslimin juga dalam riwayat Imam Muslim. Mau pakai wa ana minal muslimin atau wa ana awwalul muslimin, sah-sah saja. Silakan dipilih. Ya. Jadi wajjahtu wajhiyah, itu yang pertama. Yang kedua, Allahumma ba'id baini wa bainal khataya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma nakkini minal khataya kama yunakkit thawbul abyad minad danas. Allahumma ighsil khatayaya bil ma'i wa thalji wal barad. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini juga hadis yang dipakai untuk doa istiftah atau doa iftitah. Fi iskatika baina takbir wal qiraah ma taqul. Jadi dari Abi Hurairah, dia bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara diam dan bacaan Al-Fatihah apa yang dibaca? Maka kata Rasulullah, Rasulullah mengatakan, Allahumma ba'id baini wa bainal khataya. Jadi begitu takbir ada diam, kemudian baca Al-Fatihah. Sahabat nanya, itu diam baca apa? Kata Nabi, inilah doanya, Allahumma ba'id baini wa bainal khataya. Maka doa ini menjadi doa istiftah. Yang kedua, yang ketiga, Allahumma nakkini min khatayaya, Allahumma ighsilni min khatayaya. Itu ayo. Pendek ya? Lebih singkat soal. Ada yang mau pindah ke doa ini boleh. Allahumma nakkini min khatayaya. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku. Allahumma ighsilni, ya Allah, kalau bahasa kita sucikan aku, tapi kalau ighsil ini mandi bahasanya. Cuma kan tak mungkin diartikan mandi ya. Sucikan aku min khotoyaya, dari semua kesalahan. Allahumma nakkini min khotoyaya, Allahumma ighsilni min khotoyaya. Itu lebih singkat. Tiga. Yang keempat, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha as-salat, Rasulullah ketika dia memulai salat, qala subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilahun ghairuka. Itu dari hadis Aisyah. Ini pun singkat juga. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilahun ghairuka. Ada yang baca doa ini? Baru dengar. Kalau baru dengar berarti pasti tak dipakai ya. Doa baru. Dia doa lama nih baca. Cuma baru disampaikan. Nah, udah 3 hadisnya tentang doa istiftah ya, atau doa iftitah. Kemudian dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah bil lail kabbara thumma yaqul. Jadi dari Abi Sa'id Al-Khudri menyampaikan Rasulullah ketika dia melaksanakan salat malam kabbara. Jadi istiftahnya itu ada yang berbeda. Ada yang ketika malam beda, ketika siang ada. Tapi ketika susah sama senang sama. Ketika di malam hari Rasulullah mengatakan, membaca doanya, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilahun ghairuka. Ini sama yang tadi. Jadi kalau untuk yang malam boleh dibaca.
Thumma yaqul, kemudian mengatakan, membaca, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamazihi wa nafthihi wa nafthihi. Baru baca Al-Fatihah. Ini banyak memang. Itu termasuk. Hah? Rukun. Ya. Oh, doa iftitah itu sudah. Bahkan Imam Malik mengatakan tak ada doa iftitah. Kalau pakai mazhab Imam Malik tidak ada doa iftitah. Jadi kalau nanti ada imam langsung Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Itu Imam Malik campuran. Karena dia pakai Bismillah. Harusnya kalau Imam Malik tak pakai Bismillah. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Imam Malik. Betul. Kalau waktu sholat tarawih, sekali aja kita baca atau dua rakaat yang berikutnya surah Fatihah. Atau gimana masing-masingnya pakai iftitah atau langsung? Nah, doa istiftah ini atau doa iftitah ini dia berjoin dengan takbiratul ihram. Setiap kali ada takbiratul ihram, setiap kali ada iftitah. Jadi kalau tarawih 10 kali takbiratul ihram, maka 10 kalilah iftitah. Sama dengan tahajud. Tahajud kita buat 8 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berarti ada 4 takbir. Maka setiap 4 takbir itu juga dibaca iftitah. Salat duha kita 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Berarti ada 2 takbir. Maka di setiap takbir itu iftitah. 2 takbiratul ihram, 2 iftitah. Tapi iftitah ini dia bisa gugur. Apa yang membuat dia gugur? Idza infaraqa ma takbir. Kalau dia berpisah dengan takbir, berjarak. Kalau dia berjarak dengan takbir, maka iftitah gugur. Contohnya kapan itu? Misalkan di salat masbuk. Kalau salat masbuk dah ada baca iftitah kita, kalau begitu takbiratul ihram kita langsung sujud karena imam sujud. Misalkan imam sujud kita masuk. Berarti takbiratul ihram dan sujud kita. Kemudian bangkit imam, rakaat kedua. Bagi kita itu rakaat pertama. Walaupun bagi kita itu rakaat pertama, tetap tidak ada perintah untuk baca iftitah. Walaupun dalam pikir kita, setiap rakaat pertama itu kan ada iftitah, Ustaz. Bukan, iftitah itu bukan karena rakaat pertama, tapi karena takbiratul ihram. Kalau dia sudah berjarak, tidak ada perintah untuk baca takbiratul ihram. Jadi nanti imam rakaat kedua, kita rakaat pertama. Kita ngapain? Dengarkan bacaan imam. Jadi tidak ada iftitah kalau sudah berjarak dengan takbiratul ihram. Kalau dia langsung ada. Misalkan imam baca surah, kita masuk masjid, kita takbir Allahu Akbar. Apa yang kita baca? Iftitah baca. Terus Al-Fatihah baca. Kalau pakai mazhab Syafi'i ya, iftitah baca, Al-Fatihah baca. Cuma nanti masalahnya imam surahnya memang yang dibacanya panjang mungkin, tapi diambilnya 2 ayat aja. Nun wal qalami wa ma yasturun. Allahu Akbar. Itu surah Qalam juga. Tapi diambil 2 ayat juga. Kan ada imam model begitu. Kalau kita misalkan paham, ini surah pendek. Misalkan imam baca Al-Fil atau seperti tadi At-Tin, ya kan? Ketika di surah At-Tin dibaca, dapat tak iftitah sama Al-Fatihah? Kalau dapat baca. Tapi kalau nak dapat, tinggalkan iftitah, ambil Al-Fatihah saja. Tapi kalau dapat ya seperti rakaat pertama, takbiratul ihram, iftitah, Al-Fatihah. Tapi membaca surah, masa kita baca-baca juga? Dalam mazhab Imam Syafi'i, walaupun imam baca surah, makmum harus baca. Apa yang dibacanya? Al-Fatihah, iftitah, Al-Fatihah itu yang dibaca. Tapi ada perintahnya. Kalau dibacakan Al-Quran, maka dengarkan. Idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Ini kok dibaca Al-Quran kita baca juga? Kata dalam fikih Syafi'i, ayat itu bukan untuk sholat.
Ayat itu untuk khutbah Jumat. Maka kalau khutbah Jumat kita dengar, kita diam, dengarkan itu, karena yang dibaca adalah Al-Quran. Jadi bukan untuk sholat. Itu dalam fikih Syafi'i. Kok beda Pak Ustaz? Memang beda. Beda itu ngasih pilihan sama kita. Jangan sempat beda itu membuat awak tinggal sholat. Kalau gitu nggak usah sholat. Satu tanya Ustaz. Ya, Sholat kita kalau 5 rakaat berapa salam Ustaz? 5 rakaat boleh 1 salam Gimana cara apa dia? tanpa tahiyat awal. Tanpa tahiyat awal. Iya. Atau 5 tekan 5. Iya. Kalau 7 juga. Apa? 7 gitu juga. Boleh 1 salam. Boleh 1 salam untuk jumlah bilangan ganjil. Cuma nanti masalahnya memang mengingat rakaat. Tapi kalau kita terbiasa mengurut surah, bisa ingat habis ini surah ini, surah ini, surah ini, surah ini. Insyaallah enggak lupa. Boleh dia 1 rakaat. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, sholatul lail masna, itu hadis yang dipakai. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi kalau witir mau buat 7, 2, 2, 2, 1. Tapi Ustaz kalau witir itu kan ganjil, kalau 2 kan genap, kan bisa disambung. Ya, dia total semua Pak. Oh, gitu. Nah, Tapi kan niatnya beda. ya muqaddimatul witir. Bukan witir, tapi muqaddimah witir. Awal witir. Bukan sholat witir 2 rakaat, bukan. Sholat awal witir 2 rakaat. Jadi diakumulasi dari bahasa kita. Dijumlahkan di total. Ya, Ya. Kalau kita terlambat dalam sholat berjamaah, kita terlambat. Ya. Kita memaksakan iftitah Al-Fatihah juga. Jadi kita baca kita tuh sembrono aja gitu, ala kadarnya aja jadi gitu. Dalam Al-Quran ini kita akan baca dengan sempurna, dengan indah kan. Betul. Nah, jadi gimana itu? Itu yang pertama. Yang kedua dalam sholat berjamaah, imam membaca Al-Fatihah. Setelah imam membaca Al-Fatihah, makmum mengikuti. Ya, makmum mengucapkan lagi kan gitu. Apakah ibarat radio yang bergelombang itu? Imam dengan ayatnya, kita dengan Al-Fatihah kita kan. Apakah ibarat radio untuk gelombang 2? Campur gelombang. Jadi suaranya gitu. Betul. Jadi memang pertama perintah kita ketika baca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran itu tartil. Tartil itu jelas ya, jelas pas gitu. Nah, jadi kalau kita baca itu harus pas. Kalau sembrono berarti masalahnya di kita itu. Nah, jadi karena mau mengejar itu, karena kita mau ngejar, imam baca surah At-Tin, terus kita mempercepat bacaan. Karena mempercepat tadi itu akhirnya sembrono kita, itu tak boleh. Dia boleh cepat, tapi harus tartil juga, harus pas. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin amin. Atau dia ngambil awal akhir aja. Salat tarawih. Itu tak boleh Pak. Tak boleh. Dia harus tartil, tetap tartil. Boleh kencang, boleh, tapi harus tartil dia. Harus pas juga penyebutannya. Jangan karena ingin dapat ruku sama imam, sebelum surah selesai, saya baca iftitah, saya baca Al-Fatihah. Harus selesai sebelum imam ruku. Akhirnya kencang luar biasa sehingga bacaannya tak tartil. Itu tak boleh. Kalau memang tak bisa kita tartil karena terlalu banyak harus yang dibaca, tinggalkan saja iftitah. Bertahan saja dengan Al-Fatihah. Terus kalau imam baca surah, kami baca Al-Fatihah. Kalau ibarat radio, kedua gelombang deh. Alhamdulillah sekarang digital Pak Ji. Bisa tampil berapa siaran. Jadi kalau misalkan imam baca Al-Fatihah, kami ngapain? Kita dengarkan. Setelah imam baca Al-Fatihah, baru kita baca Al-Fatihah. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Kenapa? Karena tidak sah salat kalau tidak baca Al-Fatihah. Hadisnya dari Ubadah bin Samad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqra illa bil Fatihatil kitab, fa innahu la yusihus salat illa bi ummil kitab." Taklah kalian baca di belakang imam itu kecuali Al-Fatihah, karena tak sah salat kalau tidak baca Al-Fatihah.
Jadi Ustaz, kalau menyikapinya kita masuk dan tinggal sedikit lagi, gimana Fatihah? Bisakah 3 surat aja? 3 ayat? Itu Imam Abu Hanifah tuh. Bisa 3 ayat. Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah 3 ayat. Kalau Syafi'i kita bisa ketinggalan 3 gerakan. Betul. Ya, Kalau Imam Syafi'i dibolehkan kita meninggalkan 3 gerakan. oh 2 Pak Ji. Oh, 2. Dua. Berarti bisa 2. Dua. Asal dah tinggal 2 dan hilang jamaahnya. Selagi 2 masih bisa. Tapi kan katanya kalau tidak sah membaca Fatihah, itulah yang kita laksanakan. Iya. Kalau tidak, jangan masuk. Nah, jadi itu solusi. Allah alam ya. Mungkin waktu kita. Jadi ada 7 hadis tentang istiftah ini atau iftitah ini. Baru kita sampaikan 5, ada 2 lagi. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika doa iftitah itu berbeda, maka kita yakini dia memakai versi yang lain. Ya tidaklah kita bahasakan salah atau sesat atau masuk neraka. Jadi kabirah itu dibilangin aja. Itu mungkin belum hadis yang kita baca Wajib. Mungkin hadis yang ke-6 dia itu Wajib. Makanya dia kan tunggang gaji dia Wajib. Biar diundang lagi. Karena Allah Akbar kabirahnya belum nampak lagi kan. Baru wajah ke wajahnya nampak ada, tapi Allah Akbar kabirahnya belum nampak. Ada enggak hadisnya itu kan. Insyaallah kita sambung aja nanti. Allah alam, sehat selalu Bapak Ibu, bahagia selalu, yang sakit Allah sehatkan, segala dosa Allah ampuni, keluarga sakinah mawaddah warahmah, keturunan saleh dan saleha, ibadah diterima Allah, urusan dipermudah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Kullu amin wa antum bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.